Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa dari Prodi Agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidendaan Rapang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi inovasi manajemen produk. Produk adalah sesuatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis, perusahaan dan pelayanan jasa. Perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Siklus hidup produk atau product life cycle adalah siklus yang pasti terjadi dalam suatu produk. Menurut Anderson dan Seitamil, pengertian siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi halayak umum. Siklus hidup produk adalah pembagian tahapan perkembangan suatu produk. Konsep ini diambil dengan menganalogikan produk dengan manusia yang lahir, hidup, dan mati. Kotler membagi siklus hidup produk menjadi 5, yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Siklus kehidupan produk yang digambarkan dengan grafik yang terdiri atas 4 tahap, yaitu masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan atau product life cycle. Desain produk adalah menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya. Sebuah koefisien yang sangat luas dan generasi yang efektif dan pengembangan ide melalui proses yang mengarah pada produk baru. Jadi, ini adalah aspek utama dari pengembangan produk baru. Maksud dari desain produk antara lain untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk, untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk, untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mendesain produk, yaitu diantaranya: 1. Menetapkan visi produk. 2. Mengadakan riset produk. 3. Brainstorming dan membuat ide. 4. Pembuatan prototip. 5. Tes pasar dan validasi. 6. Peluncuran. Dan yang ketujuh, aktivitas setelah peluncuran. Dalam menciptakan dan mengembangkan produk yang berkualitas, terdapat berbagai langkah atau tahap yang bisa terjadi ketika kita sedang menciptakan dan mengembangkan produk, yaitu 1. Penciptaan ide. Tahapan ini adalah tahapan awal bagi kita dalam menentukan produk yang ingin diciptakan. Dalam tahapan ini biasanya kita memikirkan ide tentang produk apa yang ingin kita buat, baik produk tersebut sudah ada di pasaran atau belum. 2. Penyaringan ide. Pada tahapan ini kita mulai menyaring, menseleksi, atau bahkan mengkombinasikan ide-ide yang ada. Yang ketiga yaitu pembuatan dan pengujian ide. Pada tahapan ini kita mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tahapan ini adalah tahapan kita dalam menyusun strategi pemasaran efektif yang dapat digunakan dalam memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Yang kelima adalah analisis usaha. Dalam tahapan ini adalah kita melihat dan menganalisa apakah produk yang telah dipasarkan dapat memperoleh keuntungan atau tidak. Yang keenam adalah pengembangan produk. Pada tahapan ini kita mulai mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Ketujuh, market testing. Tahap ini adalah tahap dalam mempelajari performa terhadap produk yang dipasarkan. Apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum? Selain itu, tahap ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai produk yang dipasarkan. Baik, yang kedelapan adalah komersialisasi. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penciptaan dan pengembangan produk. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan demi menunjang penjualan yang telah diciptakan dan dikembangkan.
Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya paparkan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.